Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang solenoid karburator. Nah, di sini saya akan membahas komponen yang erat kaitannya dengan solenoid karburator, yaitu ini ya. Ini adalah emission control. Jadi komponen ini sangat erat kaitannya dengan solenoid karburator karena modul inilah yang mengontrol arus yang menuju ke solenoid karburator. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang jalur kabel dari emission control yang menuju ke mana saja ya. Perhatikan di sini ada 6 pin kabel ya, tapi yang terhubung ke emission control ini hanya ada 5 kabel. Jadi mungkin semua sudah tahu ya, kalau yang menuju ke emission control ini ada yang dari negatif coil, ada yang dari kunci kontak, ada yang dari vacuum switch, ada yang dari solenoid karburator, dan ada yang dari arus massa langsung. Nah, jadi di sini saya akan coba menunjukkan cara mengidentifikasi kabel-kabel yang menuju ke pin ini ya. Kalau kita sudah mengetahuinya, nanti saya akan coba jelaskan juga komponen dan cara kerja dari emission control ini ya. Nah, untuk mengidentifikasi jalurnya, saya di sini menggunakan apometer ya, apometer digital ataupun analog sama saja. Ini hanya untuk mencari jalur kabelnya saja, dan nanti akan saya coba catat juga. Udah saya gambarkan seperti ini ya. Ini seperti tampilan di soket emission control ya, seperti ini. Oke, simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya biar channel ini terus berkembang dan bisa terus share video yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi biasanya letak emission control ini berada di bawah laci ya, di bawah laci sebelah kiri. Biasanya di bawah laci sini, ada juga yang letaknya di sebelah kanan ya, dekat relay lampu ataupun di atas pedal gas. Tapi kebetulan yang di mobil sini letaknya di bawah laci. Oke, jadi kita akan coba untuk mengidentifikasi kabelnya ya. Kita coba lepas dulu emission controlnya. Nah, jadi ini soket dari emission control ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita mencari arus positif dari kunci kontak dulu ya. Untuk mencari arus kunci kontak, saya di sini mempergunakan tes pen DC biasa saja ya. Lalu kita on-kan kunci kontak ya. Ini sudah saya on-kan kunci kontaknya. Lalu kita telusuri satu persatu pin mana yang menyala ya. Nah, perhatikan di sini pin ini menyala ya. Berarti ini adalah pin ataupun kabel yang menuju ke arus kunci kontak. Jadi betul ya, kalau jalur yang ini jalur yang menuju ke kunci kontak. Kita catat dulu ya. Satu lagi catatan, bila kita sedang mencari arus kunci kontak dan ada 2 kabel yang terhubung ataupun menyala, itu artinya keadaan platina sedang membuka ya. Jadi kita harus memposisikan plati dalam keadaan tertutup ataupun menempel ya. Karena kalau keadaan platina membuka, dia akan ada 2 kabel yang menyala. Selanjutnya kita akan mencari kabel yang menuju ke negatif coil ya. Nah, karena negatif coil itu jaraknya jauh, kita mempergunakan multitester
di skala buzzer ya. Jadi artinya skala buzzer itu jika kabel ini terhubung dia akan berbunyi ya, seperti ini. Nah untuk menyambungnya saya gunakan kabel ya, untuk ke pin negatif kuilnya seperti ini saya tunjukkan. Nah jadi ini kabel sambungan yang tadi ya, kita tempelkan di negatif kuil seperti ini. Nah perhatikan saat kita mencari arus ataupun kabel yang menuju ke kuil, posisikan platina pada keadaan membuka seperti ini ya. Kalau tadi kita mencari arus positif dari kunci kontak, posisi platina harus menempel. Kalau kita mencari jalur dari kuil, posisikan platina pada posisi membuka seperti ini. Karena apa? Karena kalau posisi platina terhubung, kita nanti tidak bisa membedakan mana kabel yang dari negatif langsung dan dari negatif kuil ya. Kalau udah seperti ini, kita lanjut untuk melakukan pengukuran jalur. Nah jadi ini kabel yang tadi kita tempel di negatif kuil ya, kita hubungkan probe multitester ke kabel yang ini ya, satu. Nah untuk yang satu lagi kita tempelkan ke kabel yang akan kita cari ya. Kita cari, ini sudah ketahuan ya arus dari kunci kontak, kita cari. Nah ini berbunyi ya, dengarkan. Yang ini enggak, nah yang ini enggak. Nah berarti ini adalah kabel yang menuju ke negatif kuil. Nah bila ada kabel yang berbunyi dua, itu artinya platina masih keadaan menempel ya. Jadi kita harus posisikan platina ke posisi terbuka. Nah jadi ini jalur yang ke negatif kuil, kita catat dulu ya. Nah selanjutnya kita mencari kabel yang menuju ke negatif langsung ya, ataupun body. Caranya kabel yang ini satu kita tempelkan langsung ke body ya, body mana saja yang terdekat. Saya tempelkan di sini saja yang terdekat. Selanjutnya probe yang satu lagi kita cari di soket ini ya. Yang ini kan dari kuil. Nah ini dia berbunyi ya, tuh. Ini kan dari arus kunci kontak ya, berhubung akinya dia terhubung, makanya dia akan terhubung juga. Nah di sini dia terhubung, artinya ini kabel yang menuju ke ground langsung ya. Nah kita catat dulu. Nah jadi kita sudah mengetahui 3 jalur ya, jalur dari kunci kontak, jalur dari kuil, dan jalur dari masa langsung. Selanjutnya kita mencari jalur yang menuju ke solenoid karburator ya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu di solenoid kan ada 2 kabel ya. Nanti kita cari dulu arus yang positifnya. Oke lanjut, kita cari dulu. Nah jadi untuk mengetahui jalur kabel yang mana yang menuju ke mesin control, perhatikan di sini kan ada 2 kabel ya yang menuju ke solenoid. Kita terlebih dahulu mencari arus positif dari kunci kontak dulu ya. Jadi kita menggunakan tes pen DC, lalu kita on kan kunci kontak. Saya on kan dulu kunci kontaknya. Di sini kunci kontak sudah on ya. Lalu kita tempel satu persatu mana yang menyala. Nah jadi kabel yang ini adalah kabel yang dari kunci kontak ya. Berarti kabel yang ini dia kabel yang menuju ke jalur
emission control. Jadi kabel penyambung kita hubungkan ke sini ya. Nah, untuk satu lagi nanti kita hubungkan ke kabel multitester. Oke, lanjut kita lakukan pengukurannya. Nah, ini kabel yang tadi kita hubungkan ke kabel solenoid ya. Kita hubungkan ke probe. Dan satu lagi kita tempelkan. Kita cari. Nah, perhatikan, dengarkan. Ini dia berbunyi ya. Yang lain enggak. Tapi di ini yang berbunyi. Nah, berarti kabel yang ini kabel yang menuju ke jalur solenoid karburator. Berikutnya kita tinggal mencari satu jalur lagi ya, yaitu jalur yang menuju ke vacuum switch. Lanjut kita cari jalurnya ya. Nah, jadi yang dimaksud vacuum switch ini ya. Perhatikan di vacuum switch ini ada dua kabel ya. Vacuum switch ada dua macam ya. Ada yang kabel satu, ada yang kabelnya dua. Kalau yang kabel satu biasanya groundnya itu menempel di bodi ya. Karena bodi yang kabel satu itu solenoidnya dia terbuat dari logam ya. Kalau ini kan terbuat dari plastik, jadi kabel groundnya itu dia ngambil langsung dari arah bodi ya, ataupun aki. Sebelum kita mencari jalur yang menuju ke emission control, perhatikan di sini ada dua kabel. Kita cari terlebih dahulu mana kabel yang menuju ke negatif langsung ya. Caranya kita pakai multitester, probe satu kita langsung tempel ke ground, dan satu lagi kita tempel ke kabel satu-satu ya, untuk memastikan mana kabel yang langsung dari masa. Nah, dengarkan. Berarti kabel yang sebelah sini ini kabel yang menuju ke masa langsung. Berarti kabel yang sebelah sini, sebelah kiri ini kabel yang menuju ke emission control. Nah, kan kita sudah mengetahui bahwa kabel yang ini yang kita diagnosa yang menuju ke emission control ya. Untuk memastikannya saya pasang kabel sini dan kabel penyambung tadi saya tempelkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kita lakukan pengukuran di soket emission controlnya ya. Nah, untuk memastikan apakah memang betul jalur dari vacuum switch menuju ke sini, ini saya sudah hubungkan ke kabel penyambung probe satu lagi kita hubungkan ke sini. Nah, dia berbunyi ya. Oh, berarti betul ya bahwa kabel yang satu ini itu menjalur ke vacuum switch. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mencari jalurnya memang agak sedikit rumit, tapi itu penting kita lakukan agar kita lebih gampang menganalisa ataupun mencari jalur dari vacuum switch ini ya. Jadi ini saya sudah tulis ya, seperti ini jalur-jalurnya. Nah, tinggal disamakan saja dengan ini. Nah, kalau sudah mengetahui jalur kabelnya, pada video berikutnya saya akan coba terangkan komponen yang ada di emission control ini beserta cara kerjanya, dan nanti juga kita akan coba melakukan pengetesan ya. Karena kalau kita satukan di sini videonya, nanti videonya akan sangat panjang ya durasinya. Makanya nanti akan saya bagi beberapa bagian videonya. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian ya cara mencari jalur emission control ini. Jangan lupa juga tonton video berikutnya ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.